Garam Amed ini di luar negeri sangat bagus sekali. Yang sudah mengenal garam Amed di sana itu memang tertarik sekali ya. Karena kualitasnya bagus, sejajar dengan garam-garam yang memang garam ekspor yang diekspor di Prancis ya. Awalnya saya apalagi para petani tidak mengenal yang namanya indikasi geografis. Jadi pertama diperkenalkan oleh mahasiswa dari Prancis namanya Clara tahun 2010. Jadi dia datang dengan salah satu mahasiswa dari Jogja namanya Aditya Warman. Nah kemudian dia datang ke sini. Waktu kita belum ada kelompok garam. Mereka berdua menyuruh kita untuk mengumpulkan semua petani-petani garam yang masih tersisa. Kita mengumpulkan 70 orang waktu itu. 70 orang memang yang petani dari garam. Kemudian mereka menceritakan garam Amed ini di luar negeri sangat bagus sekali. Artinya yang sudah mengenal garam Amed di sana itu memang tertarik sekali ya. Karena kualitasnya bagus, sejajar dengan garam-garam yang memang garam ekspor yang diekspor di Prancis gitu. Sayang kalau ini tidak dilindungi. Nah setelah dapat bantuan dari kelompok-kelompok itu juga tidak bisa juga mempertahankan petani yang ada, karena terus saja berkurang walaupun sudah dapat bantuan berkurang karena memang harganya waktu itu tidak stabil. Awal pun dengan harga yang sangat murah sekali dan tidak sesuai dengan hasil jerih payah petani. Kemudian datang lagi nih mahasiswa yang dari Jogja, ya sekarang sudah dosen ya di Selaili, sama Amelie juga yang dari Prancis. Mereka baru memperkenalkan juga garam ini harus didaftarkan indikasi geografis. Indikasi geografis itulah suatu produk yang memang diberikan reputasi oleh hak kekayaan intelektual. Mereka mahasiswa ini menjembatani kita ke Indonesia Swiss Intellectual Property Project. Yayasan itu kemudian terus mengirim orang ke kita, ke petani ini. Pokoknya ini harus didaftarkan. Nah setelah itu karena kami juga belum mengerti, didatangkan lagi, diutus orang lagi yang beliaunya namanya Pak Rialdi. Jadi Pak Rialdi menawarkan para petani itu diajak untuk ke Prancis. Setelah di Prancis kami belajar melihat juga prosesnya di sana. Nah kemudian setelah pasca panen seperti apa, kemudian dibentuk koperasi juga, didaftarkan indikasi geografis. Karena para petani garam di sana juga pengusaha garam ya, bukan petani kalau di sana, karena memang lahannya memang sangat luas sekali. Katanya 20 tahun lalu posisi garam di sana yang terkenal Geron itu sama posisinya seperti kita. Garam itu tidak dihargai, artinya diabaikan, garam itu kecil, lebih baik dibangun perumahan apalah segininya yang memang lebih cepat mendatangkan uang. Tapi syukurnya di sana katanya masyarakatnya masih tetap bertahan dan bertekad mendaftarkan indikasi geografis. Nah, setelah keluar dari indikasi geografis baru memang harganya meningkat dan memang terus pasarannya mencapai waktu itu katanya sih 55 negara ekspor. Nah kemudian juga dari segi pengemasan, nah kemudian diperlihatkan, diajak juga kita melihat toko-toko garam yang ada di sana. Ternyata memang benar khusus toko-tokonya di sana hanya menjual garam. Nah sehingga kunjungan wisatawan negara-negara yang lain dari Prancis itu memang berkunjung hanya khusus untuk melihat garam dan membeli. Akhirnya kami juga disuruh mempersiapkan, kelompoknya harus juga lebih dikuatkan. Nah, kemudian baru menyusun buku persyaratan untuk mengajukan indikasi geografis di Kumham RI. Setelah 2 minggu dari Prancis, kita difasilitasi lagi, training lagi di Jogja. Diajarkan
lebih mendalam lagi tentang indikasi geografis. Nah kemudian diajak juga studi bandingnya ke Gula Semut Kulon Progo. Nah, terus kita belajar juga dari sana untuk mengemas. Nah akhirnya setelah indikasi geografis mereka juga bisa ekspor, karena negara Amerika juga tertarik dengan Gula Semut Kulon Progo. Nah, akhirnya selepas dari sana baru kita di sini kuatkan lagi pelembagaannya, bentuk namanya MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Kita bentuk kelompoknya bulan Februari tanggal 9 Februari 2015. Kemudian di bulan Juni selesai buku persyaratan yang disusun oleh konsultan yang dikirim oleh ISIP, Pak Riyaldi, langsung daftarkan per bulan Juni. 1 bulan kemudian ada pemeriksaan khusus dari tim IG yang di Kumham, mencocokkan isi dokumen yang kita kirim di sana, kemudian dicocokkan di sini apakah memang faktanya seperti itu. Kemudian kita baru gudang yang pertama waktu itu, gudang ya kita walaupun dengan dinding bambu waktu itu sederhana, tetapi kita sudah bisa, artinya karungnya udah kita rapi lah, dibuat rapi. Dari hasil penilaiannya mereka menyidangkan di sana di kementerian, karena baru bulan Desember, per 23 Desember IG itu keluar, terbit. Dan saya waktu itu mengusulkan agar sertifikatnya itu tidak saya terima langsung, paling tidak ada pemerintah kabupaten, biar mereka tahu yang untuk produk indikasi geografis Garam Muhammad Bali kami akan langsung mengundang bupatinya, terus penerimaannya di Istana Wapres waktu itu.